warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami podcast Ngobrol Seru. Di sini kita akan membahas tentang penyesuaian sosial dewasa dini. Seperti yang kita ketahui bahwa penyesuaian sosial itu adalah suatu proses penyesuaian diri seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi tercapainya suatu pola hidup yang baru. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Gita. Nah, Mbak Gita, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh, bagaimana sih mobilitas sosial pada dewasa dini menurut Mbak Gita? Oke, di sini kan ada dua macam tuh mobilitas dalam ranah penyesuaian diri pada masa dewasa dini. Ya. Nah, di sini ada mobilitas geografis yang dimana seseorang itu berpindah-pindah tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya itu ada mobilitas sosial yang dimana seseorang itu akan berpindah-pindah dari kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Itu bisa lebih kerendah atau yang lebih tinggi, bahkan ada juga yang sejajar. Nah, di sini pada umumnya pada masa ini seseorang itu akan berpindah ke mobilitas sosial yang lebih tinggi biasanya ya. Tidak mungkin kan kita mau pindah ke rendah tidak bagus-bagus. Apalagi Mbak Gita ini seorang mahasiswa ya. Maka kita itu akan berusaha untuk meningkatkan tangga sosial tuh ya, dengan cara itu kayak meningkatkan popularitas, terus juga berperan dalam kepemimpinan, apalagi ya, meningkatkan pendidikan, terus juga kita pengen lulus cepat, apalagi kita juga pengen lulus dari perguruan tinggi yang bergengsi gitu. Pengen kerja juga. Iya, pengen kerja juga. Terus juga kita kayak berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Nah, bagaimana cara Mbak Gita tuh menyesuaikan mobilitas sosial yang Mbak Gita rasakan, bagaimana caranya? Saya contohnya ya, saya kan sudah ada di bangku perkuliahan tuh. Yang dimana saya tuh mencoba mengikuti organisasi yang ada di kampus, yang dimana organisasi ini kayak memiliki manfaat terutama bagi diri kita sendiri. Misalnya memanajemen waktu, terus kayak apa sih, membagi-bagi waktu tuh biar efektif gitu ya, terus belajar berkomunikasi dengan orang baik tuh, yang baik tuh gimana, terus public speaking yang bagus di luar di masyarakat tuh bagaimana. Nah, setelah saya mengikuti organisasi ini, perlahan-lahan saya memiliki perubahan. Yang pertamanya saya tidak pede untuk berbicara di depan umum, jadi saya bisa terutama di depan teman-teman di kelas. Terus kita juga bisa membagi-bagi waktu tuh. Yang pertama kita nggak bisa bagi-bagi waktu, jadi bisa terus manajemen waktu. Nah, menurut Mbak Gita nih, apakah mobilitas itu perlu? Mobilitas sosial menurut saya itu perlu. Kenapa? Kita tuh pada dasarnya manusia tuh kayak bersifat dinamis, yang berubah-ubah gitu. Yang pertamanya, saya nggak mau kuliah nih, ngapain juga nih kuliahnya. Dengan seiringnya berjalannya waktu, saya ingin kuliah nih kayak teman-teman, enak ya teman-teman nih kayak bisa meningkatkan diri mereka, sedangkan saya cuma di rumah aja. nggak tahu koneksi ya Mbak. Apalagi nanti untuk bekerja pasti susah kalau punya koneksi gitu. Nah, kan setiap individu nih kita nih memiliki impian tuh, cita-cita tuh, kita pengen jadi apa ini. Nah, dengan kita melakukan ini mobilitas sosial ini, kita kayak bisa berkembang menikah tuh, anunya nggak stuck di situ aja. Teman kita sudah kayak keliling dunia, kita masih keliling di Samarinda. Oh iya, oke. Yang kedua nih Mbak, apakah Mbak Gita setuju dengan persepsi tentang wanita itu hanya bisa mengurus
rumah tangga. Oh, kalau saya sih tidak setuju ya. Mungkin Alasannya kenapa Mbak? alasannya gimana ya? Menurut saya laki-laki sama perempuan tuh sama, nggak ada perbedaannya gitu. Mungkin nih ya, mungkin pada saat remaja atau masih sekolah tuh kayak kita mendapat doktrin dari yang mendoktrin masyarakat. dari masyarakat nih bahwasanya para seks ini lebih dominan ke laki-laki daripada ke perempuannya. Yang dimana tuh kalau setelah menikah ini laki-laki ini kayak menduduki posisi teratas gitu, yang memegang kendali gitu, yang memutuskan harus apa gitu ya. Sedangkan si perempuan ini kayak nggak diharapkan bekerja Di luar rumah gitu, hanya ngurus anak. Mungkin seiring berjalannya waktu perempuan sama laki-laki itu sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Kayak kesetaraan Iya, gender gitu. hak-haknya itu sama. Terus bagaimana cara Mbak Gita ini menghadapi persepsi? Apakah ada persiapan gitu untuk misalnya nih nanti Mbak Gita udah nikah, terus suami Mbak Gita tuh nyuruh Mbak Gita cuma di rumah aja ngurus anak aja, padahal kan Mbak Gita tuh mau juga bekerja di luar rumah, menjadi wanita karir, memiliki banyak koneksi. Iya pasti kan. Oke, mungkin kita tuh berdiskusi dulu dengan suami kita secara pelan-pelan. Nah, setelah diizinkan nih, kita kayak memiliki perjanjian kalau kamu misalnya gini ya, sudah diizinkan kerja nih, kita buktikan nih kalau kita itu bisa membagi waktu antara pekerjaan sama urus rumah tangga. Nah, kita kayak bikin perjanjian kayak gitu nih. Misalnya kamu nggak bisa nih membagi waktumu pekerjaan sama keluarga, kamu sebaiknya berhenti, ya kita berhenti aja gitu. Kayak lebih membuktikan. Ya, membuktikan ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Gita. Apakah Mbak Gita pernah mengalami hambatan sosial pada saat Mbak Gita memasuki usia dewasa dini seperti sekarang ini? Oke, kita bisa melihat tuh keadaan sekitar kita tuh, biasanya pada masa dewasa awal ini tuh kayak terutama nih perempuan, pasti dia tuh mempersalahkan bentuk fisiknya, terus kayak penampilannya kurang menarik, sehingga tuh kayak dia tuh kayak insecure gitu. Temanku kok kayak gini, aku enggak ya, kok aku kurang menarik gitu. Padahal itu enggak berpengaruh dalam sosial gitu. Jadi diri kita sendiri tuh kayak susah menyesuaikan gitu, kayak jadi lebih memilih dia berdiam sendiri, nggak ada temannya. Kalau ada masalah dia nggak tahu mau curhat ke siapa, mau berkeluh kesah ke siapa, mau jalan sama siapa nggak tahu ya. Saking kita terlalu insecure terhadap diri kita sendiri. Dan apakah Mbak Gita tuh merasakan bahaya sosial nggak sih? Tidak memiliki koneksi. Bahaya sih kalau kita antisosial gitu ya. Kalau ada apa-apa kan kita butuh orang gitu ya, bisa menemani kita atau membantu kita kalau kita lagi kesusahan. Terus juga kalau kita kerja kan kita kayak harus mempunyai koneksi gitu, membutuhkan kayak informasi pekerjaannya itu bagaimana gitu. Jadi bahayanya itu yang kayak tidak memiliki koneksi ya, tidak bisa bersosialisasi, bisa menghambat perkembangan kita sendiri. Selanjutnya itu kayak ada hambatan dari keagamaan. Misalnya dari kecil kita sudah dari orang tua sudah diajarkan agama Islam ya contohnya nih. Kemudian hari kita berjodoh dengan berbeda agama sama pasangan kita. Nah, tentunya kita dong dituntut untuk memilih agama A atau yang B. Nah, ada juga nih ada masyarakat yang nyinyir ya, suka banget ngurusin orang, padahal kan setiap orang nih punya kebiasaan ya dalam memilih keputusan tuh. Kita mau nikah sama yang beda agama kah, yang enggak kah, itu kan hak kita yang dijalani, bukan orang lain gitu.
akan menayangkan salah satu wawancara teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bendeta Sofitiana dari kelompok 2. Di sini membahas tentang penyesuaian sosial dewasa dini. Nah, di sini sebelah saya ada narasumbernya, yaitu Mas Faisal. Bisa disebutkan biodata diri dulu sebelum saya wawancarai. Saya mau memperkenalkan bersama dari Faisal. Umur, statusnya yang mahasiswa. Bukan. Yang pertama di sini coba jelaskan apa hambatan dan bahaya yang terjadi pada masa dewasa ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau dari pengalaman saya dalam menyesuaikan diri dalam masalah sosial saya. Pertama mengenai perubahan tempat ya, karena dulu kan saya di Berau, dan saya punya banyak teman-teman SMA yang notabene-nya sudah betul-betul mengerti saya gitu. Dan kemudian saya berusaha dan sama juga dengan teman-teman yang beda. Jadi menurut saya hambatannya ya menyesuaikan diri ulang, bisa dengan teman-teman baru, dengan pribadi yang baru, dengan diri yang baru. Lanjut, ada pertanyaan yang kedua, yaitu di sini jelaskan mengapa usia dewasa dini butuh penyesuaian peran fisik. Karena menurut saya di umur segini itu dewasa kita sudah secara biologis, secara alamiah banyak punya dorongan untuk punya pasangan gitu, bisa punya hubungan jangka panjang dengan orang. Jadi kalau dari pandangan saya dengan punya hubungan yang harus pacaran, tapi dengan punya hubungan berinteraksi dan semacamnya, mungkin itu bisa membantu orang-orang yang dewasa itu, yang dewasa di masa awal untuk bisa lebih mengerti tentang perannya sebagai laki, karena dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, dia bisa mengerti bagaimana peran laki-laki seharusnya mengerti bagaimana perempuan. Baik, di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu apakah menurut Anda perlu berganti pertemanan? Jika perlu, berikan alasan. Tapi ada konsep pribadi, saya apalagi pasti kan orang selama dia mengalami masa perubahan dari masa remaja ke masa dewasa, dia punya perubahan dalam arti perubahan cara pandang semacamnya. Dan karena itu juga teman-teman yang ada pada masa remaja itu juga menjamin mendukung pemikiran ketika dia sudah dewasa. Jadi kalau memang menurut saya kalau misalnya teman-teman yang sebelumnya atau kita yang sebelumnya itu bisa memberikan dampak negatif atas perubahan pikirannya yang ketika dia sudah dewasa, maka sekarang untuk Selanjutnya di sini ada bagaimana cara Mas Faisal menangani tentang pergaulan bebas. Kalau saya untuk motivasi terbesarnya adalah segala bebas. Saya rasa begitu. Alasan itu konsekuensi jangka panjang ini, kalau misalnya kita segala bebas, ada kita secara
Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu apakah Anda pernah merasakan bahwa realita yang ada di kita ini tidak sesuai dengan ekspektasi Anda? Karena apa? Saya rasa tentu pernah seseorang punya ekspektasi yang baru. Kalau berbeda dengan sosial saya, dia juga punya ekspektasi bahwa teman-teman saya yang di Samarinda yang berbeda itu bisa punya agama yang sama, punya ekspektasi yang sama, punya keakraban yang sama dengan teman-teman saya di Berau. Tapi yang tadi ekspektasi saya tadi dengan teman-teman saya yang di Samarinda tidak sesuai dengan realitanya. Mereka cenderung jadi kayak alien gitu dalam perjalanan juga saya jadi saya rasa apa yang saya ekspektasikan yaitu mereka bisa akrab dengan ternyata dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Mas Faisal atas penyampaian pendapat-pendapatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu bahwa penyesuaian sosial merupakan masa pencarian jati diri dan pengontrolan emosional dengan mendapatkan suatu kelompok sosial yang tepat mengidentifikasi dirinya, khususnya dalam mobilitas sosial dan penerimaan peran seks tradisional merupakan hambatan kejiwaan yang penting yang harus dibenahi oleh para orang dalam kehidupan pribadi sosial mereka. Baik, sekian dari podcast kami.